Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita hari ini akan mempelajari IPA ya, materi adaptasi. Nah, sebelum kita memulai materi kita, ada yang mengetahui apa dari pengertian dari adaptasi? Ada yang bisa? Ya. Jadi adaptasi itu ya penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, jadi di sini adaptasi di sini ya dibedakan menjadi 3 macam ya. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi. Ya, adaptasi morfologi ini adalah adaptasi yang berupa penyesuaian bentuk organ atau bagian tubuh makhluk hidup ya. Contohnya, kita ambil contoh. Ini bentuk paruh burung dan serangga sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk kaki burung sesuai dengan lingkungannya. Kaktus berdaun sempit atau tidak berdaun untuk mengurangi penguapan air. Nah, berikut ini ya ada gambar dari kaki ya. Di sini mungkin ada kaki ayam, kaki burung ya, kaki untuk mencengkram. Yang selanjutnya kaki ini merupakan kaki bebek ya. Kaki berebek digunakan untuk berenang. Yang selanjutnya kaki burung. Kaki burung disesuaikan ya. Ini digunakan untuk berjalan, dan selanjutnya ini ada kaki burung yang digunakan untuk berlari. Selanjutnya di sini ada contoh dari kaktus ya, dan tumbuhan turi, dan yang selanjutnya adalah bunga tanjung. Nah, adaptasi yang kedua ini adalah adaptasi fisiologi, yaitu adaptasi yang berupa penyesuaian fungsi atau cara kerja alat-alat tubuh ya. Kita ambil contoh perut besar hewan mammalia yang menghasilkan enzim selulase ya, untuk mencerna makanan, untuk mencerna zat serat atau selulosa. Manusia yang hidup di dataran tinggi atau memiliki eritrosit lebih banyak ya. Yang selanjutnya ini ada adaptasi tingkah laku ya. Adaptasi tingkah laku ini atau yang disebut dengan adaptasi behavioral, yaitu adaptasi yang berupa tingkah laku makhluk hidup. Untuk yang lebih simpel mungkin kita ambil contoh cicak ya. Mungkin anak-anak sering melihat cicak kalau dikejar predator itu dia langsung memotongkan ekornya. Itulah bentuk adaptasi dari cicak agar tidak dimakan oleh mangsanya. Nah, ini ada contoh ikan lumba-lumba ya. Dia muncul ke permukaan air ya untuk mengambil oksigen. Itulah bentuk penyesuaian tingkah laku dari lumba-lumba. Nah, selain lumba-lumba juga ada ikan paus. Ikan paus sama, dia muncul ke permukaan air ya untuk mengambil oksigen. Nah, di sini selanjutnya ada adaptasi makhluk hidup di lingkungan darat ya. Yang pertama ini ada pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan ini contohnya kaktus berdaun sempit untuk mengurangi penguapan. Ada tanaman jati, mungkin anak-anak sering melihat ya. Tanaman jati pada musim kemarau dia sering menggugurkan daun. Atau di tempat kita mungkin kita sering lihat tanaman karet ya. Tanaman karet itu juga dia sering menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Yang selanjutnya ada tanaman suku jahe-jahean yang mengalami dormansi dengan meninggalkan rizomanya pada musim kemarau. Nah, ini ya ada gambar kaktus. Ini termasuk salah satu contoh tumbuhan beradaptasi di daerah kering atau yang disebut daerah xerophyte. Nah, ini sumbernya dari jasimflycactus.com. Yang selanjutnya ya, di sini ada gambar kunyit yang beradaptasi dengan melakukan dormansi di musim kemarau. Mungkin di tempat tinggal anak-anak sekalian banyak ya tumbuhan jahe ya. Nanti bisa anak-anak sekalian lihat bagaimana dormansi jahe itu melakukan dormansi ya. Yang selanjutnya ya, pada hewan dan manusia. Yang pertama itu ada beruang kutub, dia berbulu tebal untuk mengatasi hawa dingin. Nah, kita juga manusia, kalau di tempat
suhu dingin ya, jadi nafsu makan kita itu bertambah. Itu bentuk penyesuaian diri kita juga ya, supaya tubuh kita tidak kedinginan. Ya, selanjutnya ya, burung mempunyai bentuk paruh yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Orang hidup di daratan tinggi, dia beradaptasi fisiologi, memiliki sel darah merah lebih banyak untuk mengatasi rendahnya daya ikat oksigen oleh darah. Nah, berikut ini ya, Ibu ada gambar beruang kutub yang berbulu tebal untuk mengatasi hawa dingin. Ini Ibu ambil dari sumber Tiger WordPress. Yang gambar selanjutnya, ini ada orang Indian Inca di Peru, dia beradaptasi fisiologi, memiliki sel darah merah lebih banyak untuk mengatasi rendahnya daya ikat oksigen oleh darah. Selanjutnya ya, adaptasi makhluk hidup di lingkungan perairan. Ini kita ambil pada tumbuhan. Yang pertama, anak-anak sering lihat tumbuhan teratai? Sering ya? Nah, tumbuhan teratai ini dia mempunyai daun berbentuk melebar, tipis, stomatanya di permukaan atas. Yang selanjutnya ya, ada tanaman eceng gondok, dia mempunyai pelampung ya di batangnya untuk memungkinkan tubuhnya terapung di permukaan air. Yang selanjutnya, ini ada tumbuhan air yang terendam di dalam air, mempunyai dinding sel yang kuat dan tebal. Ini contohnya ada hidrilla dan ada juga Polyceria. Nah, ini ada gambarnya ya. Gambar 11 ini merupakan eceng gondok. Mungkin anak-anak ya sering melihat eceng gondok ya. Nah, apalagi Polyceria ini mungkin sering kita lihat juga ya tumbuhan ini. Yang ketiga ya, gambar 13 ini merupakan contoh dari tumbuhan hidrilla ya. Mungkin anak-anak sering lihat tumbuhan hidrilla ini di daerah perairan. Nah, tumbuhan yang hidup daerah pasang surut ini anak-anak sering ya, mungkin sering lihat ini adalah tumbuhan bakau. Nah, dia mempunyai perakaran yang lebat dan kuat sehingga dia tidak akan roboh bila terkena ombak. Itu bentuk dari adaptasinya. Nah, selanjutnya ya, pada hewan, ikan mempunyai bentuk tubuh lancet atau seperti torpedo serta ditutupi lendir untuk memudahkan gerakan mereka di air ya. Yang selanjutnya ya, ada ikan air tawar, dia beradaptasi secara fisiologi dengan cara sedikit minum air dan banyak mengeluarkan urin dan menggunakan insangnya secara aktif untuk mengikat garam yang terlarut dalam air. Yang selanjutnya ada ikan air laut, dia beradaptasi secara fisiologi juga ya, dengan cara mereka dengan cara banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin, dan urin yang dikeluarkannya pun itu sangat pekat. Sedangkan kelebihan garam ya yang turut terminum akan dikeluarkan lagi ke dalam air laut melalui insang secara aktif. Nah, ini ada gambar dari ikan laut dengan ikan tawar ya. Adaptasi fisiologi yang seperti Ibu jelaskan tadi ya. Adaptasi ikan air tawar, dia beradaptasi dengan cara sedikit minum air dan banyak mengeluarkan urin dan menggunakan insangnya secara aktif untuk mengikat garam yang terlarut dalam air. Nah, sedangkan pada ikan air laut ya, dengan cara banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin, dan urin yang dikeluarnya pun itu sangat pekat. Nah, ini ada beberapa perilaku hewan sebagai salah satu bentuk adaptasi terhadap lingkungan ya, untuk kelangsungan hidupnya. Yang pertama tadi yang seperti Ibu jelaskan tadi, ini ada contohnya yaitu cicak ya. Cicak dia melakukan ototomi, yaitu memutuskan ekornya untuk melabui musuhnya. Ini juga cara dari hewan untuk beradaptasi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, yang kedua adalah mamalia yang hidup di air laut ya. Misalnya lumba-lumba dan paus, itu dia sering muncul di permukaan air untuk menghirup oksigen, karena alat pernapasannya dia berupa paru-paru yang tidak dapat mengikat oksigen yang terlarut dalam air. Yang ketiga ya, ini ada rayap, dia melakukan
makan kembali kulitnya yang mengelupas itu untuk mendapatkan plagetanya kembali, karena plageta menghasilkan enzim selulosa untuk membantu mencerna kayu. Nah, berikut ini ada gambar lumba-lumba ya. Mungkin anak-anak waktu SD sering melihat lumba-lumba atau melihat lumba-lumba di TV ya, sering nonton ya. Yang selanjutnya ini ada gambar rayap ya, rayap yang sedang memakan kembali kulitnya yang mengelupas. Oke anak-anak ya, mungkin cukup sampai di sini. Bila ada materi yang kurang jelas dari penjelasan ibu tadi, boleh ditanyakan ya. Nanti ada tidak yang ingin bertanya? Oke, baik ya. Kalau tidak ada yang bertanya ya, anak-anak kerjakan latihan yang sudah ibu buat ya. Silahkan anak-anak jawab ya. Mungkin sampai di sini ya. Sekian. Bu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.